Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya saat ini? Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan dan juga kita tetap semangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bertema Kristus Sang Pemersatu. Tema ini kita ambilkan atau kita dasarkan dari bacaan tadi dari kitab Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menjumpai ada satu kelompok persekutuan yang kemudian berkembang menjadi sebuah pepantan. Pepantan ini atau cabang atau kelompok persekutuan yang jumlahnya lumayan banyak, lebih banyak dari jumlah warga Marenco. Mereka sudah punya gedung gereja tersendiri tetapi belum dewasa. Pepantan ini hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang mayoritas warganya agamanya ini berbeda. Warga dari Pepantan ini pun berasal dari desa-desa yang berbeda. Jadi letaknya lumayan jauh satu dengan yang lainnya. Nah, dalam satu percakapan dengan warga yang berbeda agama, ia menyatakan kekagumannya atas kerukunan dan kerjasama yang dijalin oleh wong Nasrani. Demikian biasanya mereka menyebut orang-orang Kristen. Kok bisa ya? Kok iso ya mas? Demikian tambahnya. Nah, di tempat yang lain yang mayoritas beragama Kristen, saya juga menjumpai dalam satu desa itu ada lebih dari 10 gereja. Bukan hanya dari satu denominasi, namun beragam, mulai dari yang Pentakosta, mulai yang Protestan, bahkan sampai karismatik. Jika keragaman ini muncul dari kebutuhan pelayanan yang semakin berkembang, tentu saja hal ini adalah hal yang baik-baik saja. Namun dalam banyak hal, justru munculnya beragam gereja di wilayah-wilayah yang mayoritas Kristen, atau katakanlah yang jumlahnya banyak itu, justru diawali dengan adanya permasalahan-permasalahan internal gereja. Dalam satu percakapan juga dengan salah satu tokoh agama lain yang ternyata mereka juga mengamati hal-hal itu, dia mengajukan pertanyaan begini, Pak, ini ada kelompok baru lagi ya? Apakah mereka tidak bisa beribadah bersama dengan kelompok sebelumnya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua cerita pengalaman beriman yang diungkapkan tadi, kita dapat memahami dua hal. Yang pertama, bahwa keberagaman di dalam persekutuan atau gereja itu bisa menjadi pondasi kerukunan dan kerjasama, menjadi kesaksian yang hidup. Yang kedua, di sisi yang lain, keberagaman itu juga bisa menjadi titik awal atas terjadinya perpecahan. Dan itu semua disaksikan oleh lingkungan masyarakat di mana kita berada. Masyarakat tidak menutup mata. Mereka menjadi saksi sejauh mana para pengikut Kristus mengembangkan diri dan mengelola keragaman yang ada. Jika salah kelola, keragaman justru bisa menjadi batu sandungan. Bukannya kesaksian yang memuliakan nama Tuhan, namun kesaksian yang memalukan nama Tuhan. Saya ulangi, bukan kesaksian yang memuliakan nama Tuhan, tetapi kesaksian yang memalukan nama Tuhan. Karena yang disaksikan adalah perpecahan, pertikaian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh-jauh hari Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus
untuk bisa mengelola keragaman dengan baik. Melalui bacaan tadi, jemaat di Efesus ini digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama orang-orang bersunat dan yang kedua adalah orang-orang tak bersunat. Ini bisa kita dapati di dalam ayat 11 sampai ayat 12. Atau yang disebut juga dengan istilah orang yang jauh dan orang yang dekat. Ini ada di ayat 13 dan juga ayat 17. Nah, istilah-istilah ini dikenakan kepada pengikut Kristus yang berlatar belakang Yahudi dan pengikut Kristus yang berlatar belakang non-Yahudi. Jika keragaman yang muncul dari hasil penginjilan yang dilakukannya, artinya dilakukan oleh Rasul Paulus, tidak dikelola dengan baik, maka perpecahan pun pasti akan muncul di tengah-tengah jemaat Efesus. Sebagai jemaat mula-mula, mereka perlu memahami bahwa segala perbedaan itu diperkenankan oleh Allah. Hal ini tentu saja bukannya tanpa dasar. Rasul Paulus menjelaskan bahwa ini di dalam karya penebusan Kristus di kayu salib, Tuhan Yesus sudah melenyapkan perseteruan itu. Jadi yang semula antara Yahudi dan non-Yahudi tidak bisa rukun, di dalam Yesus Kristus melalui karya penebusan di kayu salib, perseteruan itu dilenyapkan. Pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus bukan hanya terkait dengan pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Tetapi pendamaian Kristus juga menyangkut sisi pendamaian atas perseteruan yang ada antara manusia itu sendiri. Jadi yang lurus dengan Allah, tetapi yang sejajar ini antar sesama, perseteruan itu juga diperdamaikan. Oleh karena itu, jemaat di Efesus yang telah menerima pendamaian dari Allah melalui Sang Kristus juga perlu mewujudkan pendamaian dengan sesama. Tidak bisa mereka yang telah menjadi milik Kristus tidak mewujudkan pendamaian antar warga jemaat. Tembok-tembok pemisah yang ada di Efesus perlu diruntuhkan sehingga keberimanan mereka bisa dibangun bersama sebagai sebuah keluarga Allah. Ini bisa kita dapati di dalam ayat yang ke-19. Iya, mereka memang berbeda-beda. Mereka berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Namun perbedaan ini sudah diperdamaikan oleh Kristus. Masih dalam memberikan dasar-dasar pengembangan hidup sebagai pengikut Kristus, Rasul Paulus menegaskan tentang makna penting menyadari peran Yesus Kristus bagi kehidupan mereka. Jika minggu kemarin kita merenungkan tentang pilihan Allah di dalam Yesus Kristus, karya pemilihan itu perlu untuk dimaknai dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat. Kristus pula lah yang telah memberikan pendamaian antar mereka. Dengan demikian, yang ada bukanlah Yahudi dan Yahudi, namun adalah keluarga Allah. Ini penting sebagai cara untuk memayungi semua yang telah menjadi milik Kristus. Di dalam keluargalah kita bisa saling memahami, mendukung dan membangun dalam kasih, dalam kebersamaan. Upaya membangun iman bersama di dalam sebuah keluarga dimungkinkan karena masing-masing bagian sudah diperkenan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Di bagian akhir perikop yang kita baca tadi, sangat jelas tentang kedudukan masing-masing jemaat di hadapan Allah. Demikian tertulis di dalam ayat 21 sampai ayat 22.
Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Masing-masing kita diberikan kesempatan dan juga kemampuan untuk berperan aktif, bukan hanya ala kadarnya menjadi bagian dari keluarga Allah tadi. Bahkan Rasul Paulus memberikan penegasan, keluarga itu juga menjadi bait Allah yang kudus. Artinya peran serta mereka dalam membangun juga dalam rangka menyatakan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Peran serta itu bukan hanya tanggung jawab manusiawi, namun juga tanggung jawab rohani. Jemaat yang terkasih, perbedaan, perselisihan, bahkan juga perpecahan yang pernah ada dalam sejarah kekristenan, seperti yang juga tercatat dalam Alkitab, memberikan petunjuk agar kita saat ini sungguh-sungguh waspada dan juga bijaksana. Keragaman yang ada di jemaat kita perlu dikelola dengan baik seturut dengan kehendak Allah, yakni untuk saling membangun keluarga Allah, bait Allah sendiri. Semua perlu terlibat aktif demi kemuliaan nama Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan jemaatnya, juga di tengah-tengah masa pandemi ini. Meski kita terpisah secara fisik, kita beribadah di tempat kita masing-masing, tetaplah kita berperan aktif untuk mewujudkan kebersatuan kita di dalam Kristus. Kristus, Sang Pemersatu, memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita semua.